له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayohal hadirun, sedang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama marilah kita merasakan tahadus bin ni'mah, nikmat-nikmat Allah yang senantiasa kita katakan dalam diri kita. Allah telah memberikan kesehatan atas kita, Allah telah memberikan iman dan memberikan Islam atas kita, dan itu semua adalah sebagai bagian daripada syukur kita kepada Allah. Yang kedua, khatib berwasiat kepada diri sendiri, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, agar hendaknya senantiasa kita memperhatikan ketakwaan kita, iman kita setiap hari, setiap saat, bahkan setiap Jumat sang khatib selalu memberikan amanah, memberikan wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita agar tetap ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, agar tetap semangat untuk bertakwa kepada Allah, wala tamutunna, dan kita dilarang untuk mati wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim. Ini adalah bagian sebuah tauhid yang Allah sudah jauh-jauh hari kita tidak boleh kufur, yang Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar kita mati berhadapan dengan Allah itu dalam keadaan muslim. Karena Allah sayang dengan kita, karena Allah nggak ingin iman yang dibawa sejak lahir, yang mungkin kita adalah orang tuanya muslim, atau mungkin iman yang ketika kita mu'alaf, itu Allah ingin jaga. Allah ingin jaga kepada kita agar kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali tauhid la ilaha illallah tetap menghujam dalam hati kita. Dan inilah bagian daripada sebuah skenario Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghatikan, barang siapa yang mati di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan orang itu memasuki surganya Allah. Hatta ada dosa-dosa kecil itu tinggal perhitungan Allah. Allah yang akan memperhitungkan kelak di yaumil qiyamah apakah dia dimaafkan sehingga langsung masuk surga tanpa hisab, atau dia harus menjalani siksaan-siksaan sedikit yang semoga siksa itu akan menjadikan terbakarnya semua kesalahan-kesalahan. Ayo muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah melihat orang sakaratul maut. Kata la ilaha illallah itu tidak perlu ada bibir yang menempel. Artinya, ketika Anda melihat seseorang dengan mulutnya terbuka, la ilaha illallah, tidak ada huruf yang masuk dalam bibir, sehingga orang itu tidak perlu mingkem ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kesulitan mengucapkan kalimat tauhid ketika kita di ujung sakaratul maut, ketika kita sedang najah. Masya Allah. Saya mengalami sendiri. Keluarga saya, keluarga angkat, tahajudnya Masya Allah dijaga, saum Senin Kemis dijaga, donaturnya, sumbangannya, dermawannya, masyarakat sekitarnya boleh menyaksikan bahwa orang itu disaksikan orang baik, tidak pelit. Tapi ketika mau najah, Allah kasih ujian. Setan terus menggoda orang-orang yang beriman. Setan terus menghantui orang-orang yang muslim, yang mukmin, yang ketika dia menuju sakaratul maut diuji. Tiba-tiba meranyap dan lain sebagainya. Dan saya ada di samping. Betapa mereka, beliau yang notabene menjaga akidahnya, dan notabene menjaga amalnya, ketika sakaratul maut diuji. Siapa kita? Siapa kita yang mungkin bandingan kita belum seberapa dengan para ahli soleh, yang mungkin niat-niat kita ketika ibadah masih bercampur dengan riya. Tapi yuk kita bersihkan, yuk kita bersihkan itu semua
dari benar-benar niatan kita agar kita ibadah kepada Allah semata-mata karenanya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah membanggakan keadaan orang mukmin. Orang mukmin selalu dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kedudukan mereka dalam setiap keadaan itu ada serba kebaikan. Ajaban lil mu'minin, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kulluhu khairan. Bahwa sebuah keajaiban untuk orang-orang mukmin, dan itu semuanya segala keadaan kebaikan buat dia. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Dan itu tidak didapati oleh seorang pun kecuali status mereka adalah mukmin. Kalau dia tidak mukmin, pasti ada keluh kesah. Pasti merasakan kesusahan itu adalah sebuah musibah besar. Pasti merasakan ujian yang dihadapi adalah ujian besar. Tapi untuk mukmin, Rasul banggakan, itu tidak pernah terjadi. Inna in asabatu sarra'u khairan. In asabatu sarra'u. Dan apabila dia diuji dengan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Ucapan alhamdulillah senantiasa dia terus lakukan. Bahkan dia sujud syukur ketika dia berada di tengah-tengah perjalanan atau apa, dia mendapatkan sesuatu yang nikmat, dia bisa menjadi sujud syukur saat itu juga. Wa in asabatu, dan ketika dia mengalami sesuatu yang yang menyusahkan, sabaro, orang mukmin itu akan bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu adalah baik bagi dia. Jadi fenomena apa dalam kehidupan kita? Hanya ada dua, kesusahan, kebahagiaan. Tidak ada di tengah-tengah di antara keduanya. Anda mendapatkan gaji, Anda bisa susah, Anda bisa bahagia. Susah, yang mungkin Anda banyak hutang sehingga besar pasak daripada bumi. Anda harus membayar hutang-hutang yang bisa jadi sisanya hanya sedikit. Mungkin Anda merasakan kesusahan. Tapi ketika Anda menjaga hutang dan Anda tidak ada beban sedikit pun dalam kehidupan Anda, yang 100% gajinya itu diterima, serah, mungkin kebahagiaan. Nah, fenomena ini kalau Anda adalah orang-orang mukmin, apapun fenomenanya, Anda akan tetap merasakan bahwa ini adalah bagian keindahan dalam sebuah kehidupan seorang mukmin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58 selalu memberikan mindset kebahagiaan buat orang mukmin. Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, dan dengan itu semua hendaklah mereka senantiasa selalu bahagia. Falyafrahu fil mudhari, yang sepanjang masa situasinya itu dikatakan tetap bahagia. Wa khairun mimma yajma'un, keadaan kebahagiaan itu adalah sangat sulit untuk setiap orang. Apapun harta yang dikumpulkannya, apapun kekuatan yang dikumpulkannya, tidak semua orang mengalami kebahagiaan. Jangan Anda kira bahwa orang yang dikawal dengan pas pampres atau brigade atau apapun merasa aman, tapi kebahagiaan belum tentu dia peroleh. Karena ini adalah karunia dan rahmat Allah yang bicara, bukan kekuatan mal, kekuatan apapun yang ada dalam diri mereka. Maka untuk itu senantiasa kita memasang mindset kebahagiaan ini dalam hidup kita, agar kita merasakan bahwa hidup ini senantiasa penuh kebahagiaan, dan itu adalah menjadi doa. Kalau Anda bilang ini adalah sebuah penyakit, atau Anda bilang ini adalah sebuah penderitaan atau ketidakbahagiaan, itu adalah doa yang Anda sebutkan. Anda sudah memasang sebuah janji kepada Allah. Maka dengan doa itu wajar. Hari ini adalah yang kita dapati perilaku kita mungkin setahun yang lalu, yang kita tidak pernah mengatakan kebahagiaan. Hari ini adalah wujud kehidupan kita di hari ini. Itu mungkin adalah mindset kita, niat kita yang kita pasang di beberapa tahun yang lalu.
Kisah nyata, tetangga saya baru menikah, ada ucapan yang sederhana saja kepada pasangannya, ya, wahai sayangku, kita hidup di awal pernikahan, kita jangan punya anak dulu, kita ingin bahagia. Perhatikan, kita tidak punya anak dulu di awal-awal tahun pernikahan. Apa yang dia dapat? Wallah, Allah kasih penyakit pektai, ya, keputihan untuk seorang istrinya, dan sampai di akhir ajalnya dia hanya memungut mengadopsi 2 anak orang lain yang bukan anak dari kandung lahirnya sendiri. Itu nyata. Doa. Ada sebuah mobil yang ditumpangi oleh 4 orang anak, yang mobil itu mobil sedan, tempatnya sempit, 1 orang di depan, 1 orang di sampingnya, dan 2 orang di belakang. Sang ibu berbilang sama anak, wahai anakku, kamu berdoa nak, kamu mau di sepanjang perjalanan agar dilindungi oleh Tuhan. Apa jawaban sang anak? Mama, kalau mama sebut Tuhan, Tuhan tidak ada di mobil ini. Tuhan tidak ada di mobil ini. Yang ada di bagasi itu buat Tuhan. Bagasi masih kosong mama, Tuhan ada di belakang. Nah, jaga mulutmu nak. Dan langsung bablas pergi. Apa yang terjadi? Tidak lama mobilnya kecelakaan masuk ke sebuah jurang, dan posisinya persis apa yang disebutkan oleh anak itu. Dari atas jurang dia menancap begini, dan yang selamat tidak luka sedikit pun, hanya bagasi di belakang bemper mobil, belakang mobil. Perhatikan kata-kata ini. Hanya candaan, tapi adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Apa candaan kita? Hati-hati. Mulut kita adalah doa kita. Allah, ya, akan selalu mengaminkan apa prasangkaan kita. Jadi hati-hati dengan perasaan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bagaimana sikap mental seorang muslim ketika menghadapi Sya'ban dan nanti mendekati Ramadan. Maka kebahagiaan yang harus kita tularkan dalam diri kita, dan doa yang para salafus soleh, sahabat Rasulullah, selalu menggaungkan dengan doa, Allahumma salimni, ya Allah selamatkanlah aku, sampaikanlah aku li Ramadan, sampai dengan bulan Ramadan, wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan untukku ya Allah, wa tasallamhu mini mutakabbalan, dan senantiasa amalku nanti di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mindset seorang mukmin, yang artinya bahwa datangnya Ramadan kebahagiaan yang selalu dia peroleh, dan sejak Sya'ban dia berharap agar Ramadan tidak meninggalkan dia, agar Ramadan menjumpai dirinya, karena bagaimanapun juga Rasulullah membanggakan di mana Ramadan itu adalah khairun lailatun khairun min alfi syahrin. Ada satu malam yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Anda menjumpai malam itu dan Anda jaga setiap malamnya dengan tilawah, dengan sedekah, ya, dan dengan berbuat kebaikan, apapun yang bisa lakukan, wallah 1000 bulan kebaikan, nilainya setara dengan 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa